Senyum merekah nampak jelas dari wajah seorang purnawirawan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat Muhammad Andika Perkasa kala membicarakan soal pengalaman karirnya selama 40 tahun. Ditemui warta kota seusai menjalani wawancara eksklusif bersama Tribun Network di Gedung Bisnis Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 23 Agustus 2023, Andika mengaku bahwa menjadi komandan pasukan pengaman Presiden atau Pas Pampres adalah hal yang paling berkesan untuknya. Diketahui Andika menjadi komandan Pas Pampres selama 1 tahun 7 bulan, mulai 22 Oktober 2014. Kala itu ia mengawal Presiden Joko Widodo di periode pertamanya. Menurut Andika ada kesan yang berbeda kala ia menjadi Pas Pampres. Pasalnya dirinya lebih berfokus kepada pengamanan, bukan hanya tugas kemiliteran sebagaimana biasanya. Selain itu, ia juga menjadi lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat sebab mengikuti ritme kerja Presiden. Dijelaskan Andika Perkasa mengawal seorang presiden jauh lebih menantang lantaran harus mengikuti tugas dan keinginan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Tak jarang dirinya yang kala itu berpangkat Majen terkena omel warga yang ingin mendekat kepada Presiden Jokowi. Entah berapa banyak ia menyaksikan warga terdorong-dorong, terjepit, hingga tersungkur demi bisa bersalaman dengan Presiden. Namun meski nuraninya terguncang di posisi yang seperti itu, Andika Perkasa hanya bisa menginstruksikan agar warga mundur dengan membuat pagar betis. Lebih lanjut, Andika berujar tantangan terberatnya kala menjadi Pas Pampres bukan saat mendampingi Presiden ke tempat-tempat indoor atau dalam ruangan, melainkan saat di luar ruangan atau outdoor seperti pasar. Sebab situasi di luar ruangan lebih rawan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sehingga Andika Perkasa menggambarkan jika bekerja menjadi komandan Pas Pampres di era Jokowi laksana sebuah seni. Dirinya merasa selalu dibuat olahraga jantung setiap hari tanpa ampun. Untuk diketahui, Andika Perkasa lahir pada 21 Desember 1964 di Bandung, Jawa Barat. Setelah lulus sekolah menengah pertama, ia lantas melanjutkan pendidikan di Akademi Militer dan lulus pada 1987. Setelah lulus dari Akademi Militer, Andika langsung bergabung dengan jajaran Korps Baret Merah Kopassus. Karirnya dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur-angsur naik menjadi Dansub Tim 2 Detasmen 81 Kopassus tahun 1991 dan 81 Kopassus tahun 1995 dan Den 621 Yon 52 Grup 2 Kopassus tahun 1997, kemudian Pama Kopassus tahun 1998 dan Pamen Kopassus tahun 1998. Kemudian pada 2002 Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 garis miring Sanda Kopassus. Kembali bertugas dalam waktu singkat, ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051 garis miring WKT Damjaya. Belum genap setahun ia dimutasi dan menjabat sebagai Pabandia A33 Direktorat A Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Selama bertugas, Andika melanjutkan pendidikan di berbagai universitas. Pada 2003 hingga 2011, ia lulus S1 Sarjana Ekonomi Dalam Negeri, berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk memperoleh pendidikan militer. Ia meraih 3 gelar S2, yakni MA, MSc dan MPhil, dan 1 gelar S3 PhD dari The George Washington University, National Defense University, Norwich University, dan Harvard University. Pada 8 November 2013, Andika diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Pangkatnya pun dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Kemudian pada 22 Oktober 2014, ia dilantik menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden Pas Pampres. Pangkatnya pun naik menjadi Mayor Jenderal. Kemudian pada 22 Oktober 2014, ia dilantik menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden Pas Pampres. Pangkatnya pun naik menjadi Mayor Jenderal. 2 tahun kemudian ia mengawal Presiden Jokowi pada 2016. Andika Perkasa diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 12 Tanjung Pura. Pada 2018, ia diangkat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat dan Kodik Latat. Pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal. Tak menunggu waktu lama, Andika kemudian dipercaya menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Pangkostrat.
Ia menggantikan Legend Edi Rahmayadi yang mundur untuk maju pada pemilu Gubernur Sumatera Utara. Kemudian pada 22 November 2018, Andika dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD lewat keputusan Presiden nomor 97/TNI tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan KSAD. Kalau yang paling nggak bisa saya lupakan memang waktu komandan pas Pampres, Mbak. Karena memang beda. Bedanya yang lain seperti apa tuh? Bedanya kalau jabatan lain, Mbak, bahkan sampai kasat, sampai panglima itu kan bidang yang kita geluti militer. Tapi kalau pas Pampres itu pengamanan. Dan justru kita berhadapan dengan satu orang yang memimpin negeri ini dan keluarganya dan wakilnya, tapi juga masyarakat. Jadi hari-hari berhadapan langsung dengan masyarakat yang menurut saya sensitif. Sensitifnya apa? Antara yang diinginkan oleh presiden dan wakil presiden. Kan beliau nggak mau dong. Beliau ini kan pasti punya visi, punya misi. Beliau ingin tampil terlihat oleh masyarakat gimana. Tapi di sisi lain juga bahwa beliau itu juga nggak bisa sebebas-bebasnya berada di tengah masyarakat. Karena apa? Karena ada pengamanan yang harus dilakukan. Karena beliau sudah bukan menjadi pribadi doang, Mbak, tapi sudah menjadi presiden. Berarti sudah punya beban dan tanggung jawab. Nah kan kalau misalkan jadi pas Pampres itu banyak warga yang memang pengen foto dan lain sebagainya, itu kan suka kena omel nggak sih Pak sama masyarakat gitu, kayak caci maki kayak gitu? Sering kasihan. Jadi yang kasihan itu kan yang dekat dengan dengan presiden. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.